Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 106 Peringkat. Selain dalam keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara di bawah peringkat 5 untuk naik peringkat. Peningkatan kultivasi individu dari pembentukan inti, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, dan transformasi jiwa akan menaikkan peringkat suatu negara. Jika seseorang di negara kultivasi peringkat 1 mencapai tahap pembentukan inti, maka negara tersebut secara otomatis akan dinaikkan menjadi negara kultivasi peringkat 2. Jika mereka memiliki kultivator Naschensol, maka negara tersebut akan naik ke peringkat kultivasi 3. Setelah itu, ketika seseorang mencapai tahap pembentukan jiwa, negara tersebut akan naik ke peringkat kultivasi 4. Dengan transformasi jiwa, menjadi negara kultivasi peringkat 5. Naik pangkat membutuhkan keberuntungan yang besar. Semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit untuk naik. Pangkat 2 dan 3 mungkin membutuhkan ribuan tahun. Sedangkan untuk pangkat 3 ke 4 dan 5 ke 6, puluhan ribu tahun terkadang tidak cukup. Meskipun prosesnya sulit, ini adalah satu-satunya jalan. Seiring waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung untuk mengalami suatu kejadian, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan agar negaranya naik peringkat pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tanpa ragu akan menjadi pemimpin di negara tempat mereka berbudaya. Setelah suatu negara kultivasi mencapai peringkat 4, mereka berhak untuk berpartisipasi dalam medan pertempuran asing. Namun, dalam hal kekuatan, negara kultivasi peringkat 4 sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan negara kultivasi peringkat 5. Perbedaan tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh angka. Misalnya, kultivator terkuat di negara kultivasi peringkat 4 berada di tahap akhir pembentukan jiwa. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak kecil yang rapuh di hadapan para ahli transformasi jiwa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa keadaan khusus, seorang kultivator transformasi jiwa dapat memusnahkan negara peringkat 4. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara-negara kultivasi peringkat 4 di medan pertempuran asing hanyalah untuk bertarung demi negara-negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertempuran sesungguhnya yang menentukan harus dilakukan oleh negara-negara kultivasi peringkat 5. Begitu sebuah negara kultivasi mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah kekurangan sumber daya dan material. Sebuah negara besar harus memelihara kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, negara tersebut akan runtuh. Merampok negara-negara kultivasi peringkat bawah tidak menyelesaikan masalah kekurangan material dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke peringkat 6 negara kultivasi. Naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 bukanlah hal yang mudah hanya dengan meningkatkan level kultivasi seseorang. Untuk naik peringkat sebagai negara berperingkat tinggi, satu-satunya jalan adalah melalui medan pertempuran di luar negeri. Medan pertempuran asing adalah tempat yang dipenuhi retakan di ruang angkasa. Ini adalah medan pertempuran tak berujung yang dipenuhi celah di ruang angkasa dan angin hampa yang dapat dengan mudah membunuh kultivator formasi jiwa. Begitu seseorang terkena angin kehampaan, jika mereka bukan setidaknya kultivator transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal paling berbahaya adalah celah di ruang angkasa yang dapat muncul secara acak di mana saja. Sekali terjebak, bahkan kultivator transformasi jiwa pun tidak akan mudah. Hanya para ahli dari negara kultivasi peringkat 6 yang dapat bergerak sesuka hati di medan pertempuran asing. Setiap beberapa ratus tahun sekali, terjadi perang besar di medan pertempuran asing antara negara-negara kultivasi peringkat 4.
Pertempuran ini diizinkan dan dipromosikan oleh Serikat Kultivasi. Siapapun yang mampu menang 1000 kali berturut-turut akan dinaikkan peringkat negara kultivasinya ke peringkat 6 dan menerima sejumlah besar sumber daya dan metode kultivasi. Selain itu, negara pemenang dapat mengirim 1 orang ke Serikat Kultivasi untuk mempelajari metode kultivasi khusus. Tingkat kultivasi orang tersebut akan ditingkatkan ke tingkat di atas transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah terpenting yang membuat semua negara kultivasi peringkat 5 tergila-gila adalah mereka akan diberikan planet sendiri oleh Serikat Kultivasi untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Para petani sangat memperhatikan energi spiritual tanah dan kekayaan alam yang terdapat di tanah tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar dari pertanian adalah energi spiritual dan materi. Memiliki planet sendiri adalah simbol negara kultivasi peringkat 6, tetapi Serikat Kultivasi sangat ketat mengenai persyaratan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 6. Langkah pertama adalah memenangkan 1000 kali berturut-turut di medan pertempuran asing untuk mendapatkan planet sendiri. Langkah kedua adalah dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara kultivasi peringkat 1 hingga 5 di planet negara kultivasi peringkat 6 tersebut. Pertempuran di medan perang asing adalah satu-satunya cara bagi negara kultivasi peringkat 5 untuk naik peringkat. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet kultivasi. Secara umum, negara kultivasi peringkat 6 di planet tersebut tidak akan ikut campur dalam pertempuran negara kultivasi peringkat 5, tetapi selalu ada pengecualian. Jika negara kultivasi peringkat 6 terus menekan negara kultivasi peringkat 5, maka tidak mungkin negara kultivasi peringkat 6 kedua muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang terjadi. Berbagai negara kultivasi peringkat 5 berspekulasi bahwa kenaikan dari peringkat 6 ke 7 berkaitan dengan jumlah negara kultivasi peringkat 6 di suatu planet. Tingginya frekuensi pertempuran di medan perang asing meninggalkan banyak mayat dan material yang perlu dibersihkan. Negara-negara kultivasi peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan perang asing. Hanya negara-negara kultivasi peringkat 3 atau di bawahnya yang dapat datang untuk membersihkan. Beberapa material di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara kultivasi peringkat lebih rendah. Medan pertempuran asing terbagi menjadi beberapa area berdasarkan berbagai negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung negara kultivasi peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, tanpa memandang pangkat. Agar Zhao mendapat kesempatan untuk membersihkan medan pertempuran asing, lembah Jueming diciptakan. Di luar lembah Jueming terdapat sebuah formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator formasi jiwa datang untuk meletakkan formasi ini atas perintah. Karena formasi ini, kultivator formasi inti atau jiwa Naschen tidak diizinkan memasuki lembah tersebut. Inilah sebabnya mengapa setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan hanya lokasi pertempuran untuk memperebutkan hak membersihkan medan perang asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan perang asing di Zhao. Selain harus merupakan negara kultivasi peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya. Persyaratan lain yang dimiliki negara kultivasi peringkat 6 adalah bahwa orang-orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap pembentukan inti. Pada umumnya, setelah kriteria kelayakan ditentukan, para kultivator dari yayasan pendirian di dalam lembah akan langsung dikirim masuk dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini, dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Jika tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia harus menunggu selama 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming mengetahui bahwa ada seorang pembunuh mirip iblis dengan tingkat kultivasi di luar nalar yang berkeliaran. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada di tahap pembentukan inti dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah tersebut.
Wang Lin terus berjalan ke utara melewati lembah Jueming sementara energi spiritualnya mengalir deras di tubuhnya. Pembunuhan yang telah dilakukannya dalam beberapa hari terakhir tidak hanya tidak mengurangi keinginannya untuk membunuh, tetapi malah meningkatkan niat membunuhnya secara drastis. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah itu akan pucat dan gemetar setiap kali melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat kebingungan tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat curam. Begitu dia berhasil mendaki keluar dari sana, dia akan meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali begitu mereka menyentuh formasi tersebut. Beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya terasa sakit. Sakitnya begitu hebat hingga ia ingin merobek dadanya sendiri. Sakitnya begitu hebat hingga terkadang ia batuk mengeluarkan beberapa suapan darah. Seiring waktu berlalu, tubuhnya semakin lemah, tetapi energi spiritual di dalam tubuhnya semakin mendekati alam ji. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin memandang langit. Tiba-tiba ia berlutut dan bersujud beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat ia berpikir dalam hati, "Ibu, Ayah, Taizu durhaka." Ah, sebuah desahan bergema di benak Wang Lin. Wang Lin berlutut cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Matanya dingin saat dia berkata, "Kapan kau bangun?" Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu, Wang Lin, aku mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa-jiwa itu utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin berpikir sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan membunuh keluargamu karena takut kau akan melarikan diri, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, aku tidak punya banyak energi tersisa, hanya cukup untukmu berteleportasi 3 kali lagi. Kau harus menggunakannya dengan bijak. Aku akan terus tidur, tetapi aku sarankan kau pergi ke medan perang asing. Begitu sampai di sana, pemulihanku akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan semakin pelan hingga menghilang. Pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Chapter, butir padi yang bersinar. Dalam 3 bulan terakhir, Sekte Iblis dan Ortodoks telah bertempur satu sama lain berkali-kali. Setiap kali salah satu pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti bertarung dan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan melanjutkan pertempuran. Setelah Wang Lin mempersembahkan sesajian kepada orang tuanya, kebingungannya pun sirna. Ia menemukan sebuah tebing, menggali sebuah gua, duduk di dalamnya, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual di tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya sebelumnya memiliki kekuatan untuk membekukan, kekuatannya jauh lebih besar dari yang ditunjukkan sekarang. Hal ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan si Tunan pun tidak dapat memahami alasannya. Hal ini menunjukkan bahwa alam Ji, Dao, dan Si telah lenyap sepenuhnya dari negara-negara kultivasi tingkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada zat misterius di dalam energi spiritualnya dan karena zat inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadari hal ini karena tidak banyak zat tersebut di dalam tubuhnya, tetapi jumlah zat tersebut telah meningkat. Saat pikiran itu muncul, pikiran itu mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berkonsentrasi pada tubuhnya sambil menggerakkan energi spiritualnya. Dia mulai dari dantiannya, lalu melalui tubuhnya, kemudian kembali ke dantiannya. Saat memeriksanya, Wang Lin perlahan menemukan beberapa petunjuk.
Energi spiritualnya kini berwarna biru tua, namun, itu bukanlah warna asli energi spiritual tersebut. Itu karena adanya beberapa benang biru tua. Gumpalan benang yang padat inilah yang menyebabkan perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual pun keluar. Energi spiritual itu berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya terdapat benang-benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es itu mulai menyusut. Setiap kali menyusut, keringat mengucur deras di dahi Wang Lin. Saat bola es menyusut hingga sepertiga dari ukuran aslinya, beberapa benang putus. Tak lama kemudian, lebih banyak benang putus seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru tua sambil terus memurnikannya. Seiring waktu berlalu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, tetapi setiap kali, hanya sejumlah kecil benang biru tua yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang terus-menerus, kecepatan hilangnya benang biru tua tidak dapat diimbangi dengan kecepatan Wang Lin menggantinya. Akhirnya, setelah beberapa jam, proses pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya tetap bersinar. Gumpalan es itu telah menyusut hingga seukuran butir beras dan warnanya telah berubah dari biru tua menjadi sian. Butiran es sian ini seluruhnya terdiri dari benang-benang biru tua. Ia memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat ia mengambil biji-bijian itu dan meninggalkan gua. Ia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, ia melambaikan tangannya dan biji-bijian itu mengenai pohon di dekatnya. Pada saat yang sama, ada cahaya cian yang samar dan pohon itu berubah menjadi es. Riak biru gelap muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Hampir dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau makhluk yang berada di bawah tanah, pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter akan mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru itu. Hal itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Untungnya, energi itu sama dengan energi spiritual di dalam tubuhnya. Setelah diserap olehnya, ia kembali dapat bergerak. Diliputi keraguan, dia menatap pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia masih akan baik-baik saja jika dia berada di pusat ledakan. Itu, harus diakui bahwa butiran sian itu dimurnikan olehnya hanya menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada yang lain seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, butiran sian ini adalah harta sihir terbaik yang kumiliki. Setelah berdiri di sana dalam diam sejenak, dia berbalik dan pergi. Setelah kembali ke gua, dia sekali lagi menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan butiran cian lainnya. Sambil menatap butiran kecil itu, Wang Lin menghela napas dan menyimpannya. Membuat satu saja sudah membutuhkan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat dua. Meskipun biji-bijian itu sangat ampuh, memproduksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum kecut sambil mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk memulihkan diri. Saat malam tiba, ia telah memulihkan 70-80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa berkata apa-apa, dia mulai memurnikan sebutir biji lagi. 3 hari kemudian, 3 butir beras mengapung di hadapan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 tampaknya adalah batas kemampuannya. Bukannya dia tidak mencoba membuat yang keempat, tetapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 butir sebelumnya akan menghilang. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan biji-bijian itu besar,
itu masih belum cukup untuk melukai kultivator Naschen Sol. Jika dia bisa membuang selusin butir biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tetapi bagaimanapun juga, Wang Lin tidak bisa membuat butir biji-bijian keempat. Setelah berpikir lama, Wang Lin menemukan sebuah ide. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu, maka kekuatannya pasti akan meningkat, dan karena dia hanya memiliki satu, maka dia seharusnya bisa membuat lebih banyak lagi. Sambil memikirkan hal itu, Wang Lin ragu sejenak sebelum membuat beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat perlindungan yang telah dicurinya, duduk, lalu meletakkan dua butir biji-bijian berdekatan. Jantung Wang Lin berdebar kencang, seolah ingin keluar dari tenggorokannya saat ia bersiap melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua butir biji itu bersentuhan. Wang Lin melihat sebuah ilusi. Seolah-olah waktu berhenti saat kedua butir biji itu bersentuhan. Namun tak lama kemudian, kedua butir biji itu menyatu menjadi satu tanpa suara. Butir biji yang baru itu tidak mengalami perubahan apapun selain warnanya yang menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menggabungkan biji-bijian baru itu dengan biji-bijian yang tersisa. Saat kedua butir es itu bersentuhan, muncul kilatan cahaya biru kehijauan. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari sedikit teleportasi yang tersisa untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya biru kehijauan itu meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 kilometer berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 kilometer jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya biru kehijauan, dia masih bisa merasakan hawa dingin menembus kakinya. Melihat semua yang ada di hadapannya, Wang Lin mulai berpikir. Meskipun dia harus membuang satu teleportasi, itu sepadan. Tampaknya menggabungkan dua butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Jelas sekali dia tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum getir sambil menemukan tempat lain dan menggali sebuah gua besar. Dengan menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin kembali mengisi persediaan biji-bijiannya. Dia dengan mudah mengendalikan biji-bijian tersebut untuk menyatu dan akhirnya berhasil menciptakan biji-bijian keempat. Ini mengpotiverkan hipotesisnya sebelumnya bahwa 3 biji-bijian adalah jumlah maksimal, tetapi jika biji-bijian tersebut menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung sebagai satu. Butir ketiga dan keempat menyatu. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga butir tersebut ke dalam kantungnya. Dua di antaranya memiliki warna yang lebih gelap daripada yang lainnya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Waktu pembukaan lembah Jueming sudah hampir tiba. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah berlatih sejenak, dia membuka matanya dan memancarkan cahaya hijau. Pedang hijau kecil itu berdengung saat berputar mengelilingi Wang Lin, hampir seolah-olah memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedang itu dan merasakan dinginnya yang menusuk tulang. Pedang hijau kecil itu dimurnikan dengan darahnya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, pedang terbang itu juga memperoleh atribut Ji. Tepat ketika dia hendak menggunakan energi spiritualnya yang telah berubah untuk memurnikan pedang, dia tiba-tiba berhenti. Dia langsung menyadari lebih dari 100 cahaya pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia bergumam, orang itu. Petik 2. Chapter 108 Teman Lama. Saat berjalan keluar dari gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan mendapati sekitar 100 orang terbagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengepung seorang pemuda. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan orang itu. Ia menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Adik Lisan, Sekte Suan Dao Anda sudah memiliki token. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Jika Anda menyerahkannya, kami tidak akan merepotkan Anda lagi." Di antara para murid lembah Wu Feng,
seorang murid mendengus dan berkata, "Li San, serahkan token itu atau kau pasti akan mati." Orang yang mereka kepung adalah Li San, seseorang yang pernah ditemui Wang Lin di Sekte Heng Yue. Dia berada di sini untuk mewakili Sekte Xuan Dao dan merupakan satu-satunya murid pengumpul Qi dari Sekte Xuan Dao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah untuk siapa yang dapat masuk, jadi bahkan seorang murid pengumpul Qi pun diizinkan masuk. Namun, sebagian besar sekte tidak akan mengirim murid pengumpul Qi. Li San bisa datang karena dia pandai membuat pil sihir palsu dan dia ahli dalam serangan mendadak. Dengan kemampuan ini, Punan Zi melanggar aturan dan membiarkannya pergi. Punan Zi juga memberinya harta karun ajaib yang membuatnya tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Kelemahan dari harta karun ini adalah semakin sering dia menggunakannya, semakin kurang efektif jadinya. Li San memang memiliki keterampilan yang luar biasa. Berkat perlindungan dari sesama muridnya, ia mampu mencuri cukup banyak barang selama pertempuran, termasuk 2 token. Dengan menambahkan token yang sudah dimiliki Sekte Xuan Dao, mereka sekarang memiliki 3 token. Sekte-sekte yang kehilangan token mereka menyerang tanpa henti dengan harapan dapat merebutnya kembali, itulah sebabnya terjadi begitu banyak pertempuran sebelumnya. Namun, itu juga karena Li San terlalu serakah. Setelah memasuki lembah Jueming, setiap kali melihat seseorang, dia akan menggunakan harta karun itu untuk menyembunyikan keberadaannya dan mencuri sesuatu. Semakin sering dia menggunakannya, harta karun ajaib itu secara bertahap kehilangan khasiatnya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta karun ajaib itu benar-benar kehilangan khasiatnya. Dia ketahuan, tetapi murid-murid Sekte Xuan Dao bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Berita itu menyebar dan semua sekte yang telah kehilangan token berhenti bertarung dan bergegas menuju tempat berkumpul Sekte Xuan Dao. Para murid Sekte Xuan Dao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang telah digalinya sebelumnya. Namun, yang tidak dia duga adalah dia ditemukan dan dipaksa untuk melarikan diri begitu dia keluar dari terowongan. Dia baru berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 cahaya pedang mengejarnya. Dia hampir jatuh ke tanah karena setiap cahaya pedang itu berada pada tahap pembentukan fondasi. Dan beginilah situasi tersebut berkembang. Li San berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang kehilangan token mereka mengerahkan beberapa orang untuk menyerang, tetapi bagaimana mungkin sekte lain membiarkan mereka mengambil kembali token tersebut? Karena itu, mereka mengirimkan orang-orang untuk menghentikan mereka. Mata Wang Lin berbinar saat menatap 2 token di tanah. Dia bergerak cepat menuju token tersebut. Seseorang menyadari kedatangannya dan mencoba menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik daya tariknya dan melemparkan orang itu jauh-jauh. Begitu saja, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir sampai di tempat token berada. Kedua kelompok yang sedang bertempur akhirnya menyadari kehadiran Wang Lin. Orang-orang yang mengetahui kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tetapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa kultivator yang hanya pernah mendengar tentang Wang Lin tetapi belum pernah melihatnya, jadi mereka langsung menyerbu tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin berbinar dan sebuah pedang kecil berwarna hijau tiba-tiba muncul dan mulai berkelebat. Setiap kali pedang itu berkelebat, seorang kultivator akan membeku dalam es dan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela napas. Dia menyadari beberapa hari yang lalu ada yang salah dengan pedang terbangnya. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit baginya untuk menggerakkan pedang sesuai keinginannya, namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi pada pengendalian pedang dan dia tidak akan mengalami masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual alam Ji, tak ada kultivator tingkat pendirian dasar yang mampu menghalangi jalannya. Bahkan harta sihir yang diberikan para tetua mereka pun semuanya tumbang oleh energi spiritual alam Ji miliknya.
Harus diakui bahwa bagi seorang kultivator alam Ji, senjata terbaik mereka adalah alam Ji mereka sendiri. Wang Lin melangkah 5 langkah lagi. Setiap langkahnya, beberapa orang tewas terkena pedang terbang. Lambat laun, semakin sedikit orang di sekitarnya karena sebagian besar dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani maju. Wang Lin dengan mudah tiba sebelum Li San. Li San sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin terulur dan meraih kedua token itu. Dia berpikir sejenak, lalu memasukkan kedua token itu ke dalam tasnya. Sambil tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, serahkan semua token kalian, atau mati. Li San, yang sedang berbaring di tanah, menyadari bahwa suara itu familiar, jadi dia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, "Kau." Wang Lin. Wang Lin menatap Li San. Hal ini membuat Li San sangat takut hingga ia gemetar dan langsung terdiam, tetapi ada badai di hatinya. Harus diakui bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Xuandao. Wang Lin, yang datang seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Xuandao, adalah incaran banyak murid inti Sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui Li San, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden bom bau busuk itu. Kehidupan Li San menjadi sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Li San mengutuk Wang Lin setiap hari. Namun demikian, dia tetap percaya bahwa akan ada suatu hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan ke-14 kondensasi Qi, pemikiran ini semakin mengakar dalam benaknya. Namun kini ia tercengang ketika menyadari bahwa perbedaan di antara mereka bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Baru beberapa tahun berlalu dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh kultivator tingkat pendirian dasar. Di mata Li San, kemajuan Wang Lin sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya mau tak mau teringat akan reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana ia dengan mudah membunuh semua kultivator tingkat pendirian tadi. Hati mereka menjadi dingin. Setelah sekian lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela napas. Ia menatap Wang Lin dalam-dalam dan bertanya, "Saudara kultivator, dapatkah Anda memberi tahu saya berapa tingkat kultivasi Anda?" Wang Lin berkata dengan lugas, "Pendirian pondasi." Chapter 109 tanpa judul. Orang itu terkejut. Ia berpikir bahwa Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi ia tersenyum getir. Ia menepuk tasnya, melemparkan sebuah token, berbalik, dan berkata dengan lantang, "Sekte Piao Miao melepaskan kesempatan mereka untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembah terbuka, kami akan pergi." Dengan itu, ia memimpin sekelompok kultivator ke arah barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, sekte-sekte yang telah kehilangan token mereka menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas penyimpanan setiap murid. Setelah itu, 3 sekte lagi pergi. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir yang masih memiliki token. Murid perempuan yang memimpin kelompok itu tidak menyerahkan token tersebut, tetapi menatap sekte lain yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti sudah mendekati kematian. Dia sudah berada di tahap pembentukan inti semu dan hanya perlu menjalani pelatihan tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya. Dia menatap Wang Lin dan mencibir, "Bayi kecil, orang tua ini harus berterima kasih padamu karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan token-token ini dan kau bisa pergi." Dahi pemimpin sekte Hehuan mengendur. Setelah berbicara dengan para anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum tertuju pada lelaki tua yang angkuh itu. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menepuk tasnya dan sebutir beras berwarna biru kehijauan muncul di udara. Dari ekspresi wajah lelaki tua itu jelas terlihat bahwa dia meremehkan Wang Lin.
Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang itu dengan bersih seperti yang dilakukan Wang Lin. Di matanya, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tetapi paling banter, itu hanya puncak tahap akhir pembentukan fondasi. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta karun utama lembah Wufeng, kipas api angin petir surgawi, dia tidak ragu bahwa kemenangannya sudah pasti. Melihat Wang Lin mengeluarkan titik cahaya kecil yang tidak mengesankan, senyum meremehkan muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada murid-muridnya, "Kalian semua, mundur dan saksikan bagaimana aku menghancurkan bocah sombong ini." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah kipas kecil berukuran 3 inci muncul di tangannya. Ada banyak simbol api emas pada kipas tersebut, membuatnya tampak sangat cantik. Ekspresi para murid lembah Wufeng lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas tersebut. Mereka tanpa sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit rileks. Wang Lin bergerak dan meraih lisan yang tercengang sambil cepat mundur. Saat mundur, dia menggunakan teknik daya tariknya untuk mengendalikan butir beras agar bergerak ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa jijik. Dia memukul kipas angin dan kipas itu terbuka. Saat kipas terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan berputar di sekitar kipas. Kemudian, nyala api keemasan pada kipas itu tampak hidup, langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran berwarna cian menghantam tepi luar angin aneh tersebut. Sesaat kemudian, api keemasan menyelimuti butiran itu. Ekspresi Wang Lin tampak normal. Kakinya tidak berhenti saat ia berpikir dalam hati, meledak. Di tengah angin aneh dan kobaran api keemasan, cahaya sian muncul. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan suara keras dan membentuk cincin cahaya sian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Dalam sekejap, api menutupi segala sesuatu dalam radius lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan sesuatu yang tak berwujud, tetapi di bawah kekuatan alam Ji, angin berubah menjadi bongkahan es biru dan jatuh ke tanah. Selanjutnya adalah api emas. Api itu bahkan tidak sempat padam sebelum membeku. Jika dilihat lebih dekat, akan tampak seolah-olah api itu masih menyala di dalam es. Adapun harta karun lembah Wufeng, kipas api angin petir surgawi, bentuknya tetap terbuka meskipun tertutup es biru. Pria tua berwujud formasi inti palsu itu bahkan tidak sempat bereaksi. Wajahnya dipenuhi rasa jijik dan kesombongan ketika es membekukannya. Di belakangnya terdapat 17 murid dari lembah Wufeng. Bahkan mereka yang mundur lebih dari 100 meter pun tidak dapat melarikan diri. Mereka semua berubah menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang tersisa hidup. Apapun yang bernapas dibunuh. Ini menjadi area terlarang bagi kehidupan. Pikiran Lisan menjadi kosong saat ia menatap pemandangan di hadapannya dengan tercengang. Hatinya sangat terkejut. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak mampu berbicara. Tatapannya terhadap Wang Lin menjadi jauh lebih hormat. Para murid sekte Hehuan berhasil lolos karena mereka berada 500 meter jauhnya, tetapi mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin tertuju pada mereka. Para murid lembah Wufeng yang berubah menjadi patung es di hadapan mereka membuat para murid sekte Hehuan terkejut. Melihat lebih dari 10 patung es itu, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat pasi saat ia tanpa ragu mengeluarkan token. Setelah dengan hati-hati meletakkan token itu di tanah, Wang Lin berteriak, "Ada berapa token totalnya?" Tubuh murid perempuan itu gemetar. Sambil menahan rasa takutnya, suaranya bergetar saat berkata, "Jumlahnya ada 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia diam-diam menghitung. Lembah Wufeng tidak memiliki token dan di tangannya dia memiliki 1 dari sekte Piao Miao, 2 dari sekte Suandao, dan 1 dari sekte Hehuan.
Dia memiliki total 4. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tetapi token milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid-murid pendirian fondasi tahap akhir. Tidak termasuk yang dari Sekte Mayat, ada 2 lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, ia mendengar dari Yi Zizai bahwa kompetisi di lembah itu adalah mencuri token milik orang lain. Berdasarkan hal ini dan penjelasan Si Tunan tentang cara memasuki medan pertempuran asing, ia memperoleh pemahaman yang samar tentang semuanya. Ia menoleh ke murid perempuan itu dan tiba-tiba berkata, "Tersedia berapa banyak slot untuk memasuki medan pertempuran asing?" Murid perempuan itu terkejut. Ia ragu-ragu, tetapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya gemetar dan ia segera berkata, 3. Hanya ada 3 slot. Dengan itu, ia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat Wang Lin marah, jadi ia segera menambahkan, total ada 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao akan kehilangan kesempatan untuk memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu langsung ketakutan. Ia dengan cemas berkata, "Saudara, sesama kultivator, dari 3 token yang tersisa, aku tahu di mana salah satunya berada. Jika kau mengizinkan kami pergi, aku bisa memberitahumu." Chapter 110 Liu Mei. Ekspresi Wang Lin tampak normal saat dia berkata dengan dingin, "Bicaralah." Murid perempuan itu mengertakkan giginya dan dengan cepat berkata, "Itu di tempat berkumpul Sekte Suandao. Pasti masih ada orang yang mengepung tempat itu. Kami sedang terburu-buru mengejar Lisan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana, tetapi saya yakin mereka memiliki sebuah tanda pengenal." Ekspresi Lisan tiba-tiba berubah, tetapi kemudian dia tersenyum getir karena tatapan Wang Lin tertuju padanya. Itu ada di tangan tetua Liu Mei, dia ingin berbohong, tetapi saat melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini, bahkan saat bertemu leluhur Punanzi. Tetua Liu Mei, Wang Lin berpikir sejenak. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik terlintas di benaknya. Dia menatap Lisan dan bertanya, apakah dia telah mencapai tahap pendirian fondasi? Lisan mengangguk iri dan berkata, leluhur Punanzi secara pribadi membantunya mencapai tahap pendirian fondasi. Wang Lin merenung sejenak dan tak kuasa memikirkan kembali semua yang terjadi di Gunung Hangyue. Gambaran orang tuanya muncul di benaknya dan hatinya terasa sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan dan Lisan sambil melompat ke udara. Murid perempuan itu panik dan bercak basah muncul di celananya sementara wajahnya memerah. "Katakan padaku di mana Sekte Suandao berada." Wang Lin mengerutkan kening sambil menjauhkan murid perempuan itu sedikit. Murid perempuan itu dengan lemah menunjuk ke suatu arah dan Lisan pun mengalah dan memberikan petunjuk yang lebih rinci. Wang Lin tidak berkata apa-apa dan segera bergerak maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat berkumpul Sekte Suandao di bawah bimbingan keduanya. Tanah di sana berantakan sekali. Jelas terlihat bahwa sebelumnya telah terjadi pertempuran sengit di sini. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan serta Lisan jatuh ke tanah. "Kau boleh pergi." Wang Lin menatap murid perempuan itu dan berjalan menuju tempat berkumpul Sekte Suandao. Murid perempuan itu mundur dengan hati-hati. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke pedang terbangnya dan melarikan diri secepat yang dia mampu. Nada bicara Wang Lin datar saat dia berkata, "Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Suandao. Aku hanya menginginkan tanda pengenal, bukan untuk membunuh orang." Dahi Lisan dipenuhi keringat saat ia mengeluarkan giok dari tasnya sambil tersenyum getir. Ia menempelkannya ke dahinya. Setelah beberapa saat, ia melemparkannya ke depan. Giok itu melesat seperti anak panah hingga menghilang dari pandangan. Setelah beberapa saat, cincin-cincin cahaya muncul di tanah. Kemudian cincin-cincin itu berubah menjadi pilar-pilar cahaya. Di dalam pilar-pilar itu, ada 10 orang duduk bersila di tanah.
Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdebar lebih cepat. Ekspresinya serius, tangannya membentuk-bentuk vas, dan ada kemoceng yang melayang di atas kepalanya. Kemoceng itu seperti rambut putih karena gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin berbinar saat melihat wajah ke-10 orang itu. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Saat pertama kali melihat Lisan, dia tidak peduli, tetapi ketika melihat Wang Lin di samping Lisan, dia terkejut. Setelah mengamati Wang Lin dengan saksama, matanya memancarkan cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan kemoceng itu mendarat di tangannya. Pilar cahaya itu perlahan menghilang. Di antara 10 orang itu, ada seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun yang menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata, "Wang, kakak senior Wang, sudah lama tidak bertemu." Orang ini adalah saudara Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin memindainya dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa dia juga telah mencapai tahap awal pembentukan fondasi. Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Jelas bahwa dia baru saja memasuki tahap pembentukan fondasi. Wang Lin menatap mereka dan menghela napas sambil berkata, "Sekte Suandao, lupakan saja. Serahkan token kalian dan aku tidak akan mempersulit kalian." Salah satu dari 10 murid Sekte Suandao, seorang lelaki tua, berdiri dan menghela napas. "Sungguh junior yang arogan, meminta kami menyerahkan token kami segera. Liu Feng, apakah kau mengenalnya?" Liu Feng tersenyum kecut dan berkata, "Guru senior Ma, dia adalah Wang Lin." Pria tua bernama Ma itu terkejut, lalu mencibir, "Jadi kaulah orangnya. Tapi meskipun kau telah mencapai tahap pendirian fondasi, kau tidak berhak bersikap sombong di hadapan kami. Pergi sana." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan hembusan angin kencang menerpa Wang Lin. Wang Li bahkan tidak menghindar. Tepat ketika embusan angin mendekatinya hingga jarak 5 meter, angin itu berubah menjadi pecahan es dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan tubuh lelaki tua bernama Ma bergetar, sebuah lubang besar muncul di dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya membeku dan dia mati. Wang Lin memiliki firasat kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat di dalam pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali atas hal itu berkali-kali, jadi dia menyerah untuk mengendalikannya. Pedang itu berkilat hijau saat berputar mengelilingi Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke Sekte Suandao. Jika diperhatikan dengan saksama saat pedang itu terbang, ia akan berhenti sejenak, tetapi Wang Lin akan dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi para murid Sekte Suandao berubah drastis dan Liu Feng tercengang, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia selalu menganggap Wang Lin sebagai tujuannya, dan ketika dia mencapai tahap pendirian fondasi dengan bantuan Punan Zi setahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Namun jika dilihat sekarang, Wang Lin tidak hanya telah mencapai tahap pembentukan fondasi, tetapi kultivasinya juga sangat aneh. Kakak senior Ma, yang berada di tahap pertengahan pembentukan fondasi, meninggal setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin Liu Feng memikirkannya, semakin takut dia. Liu Mei secara tak terduga tidak menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengeluarkan token itu dan melemparkannya ke arahnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin menatap Liu Mei dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, Liu Mei mengalihkan pandangannya dan menghela napas. Pesonanya yang tak tertandingi tampaknya tak berpengaruh di hadapan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan kelima token tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia menghancurkan 4 di antaranya tanpa ragu-ragu dan menempatkan token yang tersisa ke dalam tas penyimpanannya. Ia menggunakan teknik daya tariknya untuk memindahkan bebatuan guna menghalangi pintu masuk gua.
Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, ia memulai latihan. Pintu tertutupnya, dia perlu sepenuhnya siap untuk pertempuran dalam 2 bulan mendatang. Bersambung ke chapter 111. Terima kasih untuk rekan Dawi dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Daud dapat segera menerobos kemacetan.